begitu. Kalau tidak ada halangan. Ini kan yang menjadi halangan sekarang kan gara-gara global pandemic ini, jadi ruang gerak semua orang kan menjadi terbatas. Andai kata teman-teman begitu. Kalau tidak ada halangan. Ini kan yang menjadi halangan sekarang kan gara-gara global pandemic ini, jadi ruang gerak semua orang kan menjadi terbatas. Andai kata teman-teman produser di sini bisa terbang ke Bali, mereka dengan senang hati bisa terbang. Tapi faktanya kan kita baru bisa masuk Indonesia, mereka baru bisa masuk Indonesia kan Desember atau Januari. Dipindahkan dulu ke planning dulu. Jadi kita bikin planning dulu, kita mencari beberapa strategic investor. Nanti pada saat sudah dibuka tempat turis di Indonesia, mereka sangat senang sekali. Karena saya menjadi pedagang turisme Indonesia nih. Saya Google mengenai Bali, saya Google mengenai Yogyakarta, saya Google mengenai Banyuwangi, saya Google mengenai Lombok, saya Google mengenai Raja Ampat, saya Google mengenai Flores. Mereka amazing sekali. Nah, nilai ini yang saya coba transfer ke mereka, bahwa mengatakan negeri gue bagus loh, tapi gue juga butuh lo sebagai orang luar untuk join produksi. Kenapa? Kalau kita butuh orang luar untuk join produksi ad, nanti waktu film itu jadi, mereka punya kewajiban untuk mendistribusikan ke Europe. Karena mereka juga invest. Gitu loh. Sehingga bagusnya negara kita tidak hanya ditonton oleh kita sendiri, tapi juga bisa ditonton oleh belahan dunia. Itu ambisinya saya lah sebenarnya. Teorinya begitu, tapi udahlah. Kita sebagai entrepreneur, sebagai swasta, kalau kita bisa bergerak dengan dua kaki kita, dengan dua tangan kita, dengan kepala kita yang membangun networking, kenapa enggak? Karena kalau kita melibatkan teman-teman nanti di birokrasi, tentu butuh waktu, butuh banyak sekali proses. Mudah-mudahan jalan, dan sudah ada 2-3 cerita yang masuk ke dalam bakat untuk dipresentasikan ke beberapa produser di sini. Saya setuju, banyak sekali orang selalu berpikir soal budaya pasti beda, udah pasti. Karena budaya di sini orang secara sikap dan perilaku transparan, straightforward, apa adanya, dan positif. Di Indonesia kita sangat kekeluargaan. Kita sangat yang namanya budaya tolong menolong, gotong royong. Tapi ingat, perbedaan kebudayaan itu adalah suatu hal yang menarik untuk disajikan. Satu contoh gini lah, Ed. Waktu 17 Agustus kemarin, saya mengorder nasi tumpeng. Oke? Saya bawa nasi tumpeng, saya panggil teman-teman saya yang bule. Itu mereka geleng-geleng luar biasa. Tumpeng di negara saya itu adalah kultur untuk kita selamatan bahwa ini semuanya menjadi akhlak yang baik dari karya kita. Atasnya dipotong, bagi mereka tuh menarik karena nggak ada di sini, bos. Nasi kuning, ada tempe, ada ayam, ada bermacam-macam. Nah, hal-hal yang begini menurut saya di Indonesia ini banyak sekali, luar biasa. Apa yang kita nggak punya? Nah, ini yang saya mau coba translate atau pancarkan pelan-pelan melalui karya-karya film atau digital atau apapun namanya lah. Kalau film kan nanti orang bilang bioskop lagi sepi. Oke, kita ngomong aja sekarang karya seni lah. Karya seni sinema. Sinema kan bisa tayang di mana-mana. Nah, ini yang mau coba saya aduk. Karena kan perkawinan silang juga bukan hal yang luar biasa. Banyak kok wanita Indonesia menikah dengan pria asing. Banyak pria Indonesia dengan menikah dengan jadi kultur kebudayaan ini yang kalau kita mix menjadi hal yang menarik. Kurang lebih begitulah. Saya berteman dengan banyak orang-orang Indonesia yang kreatif. Saya punya teman chef-chef yang sudah cukup lama di sini. Dan saya kalau mau makan Indonesia, saya telepon mereka dan mereka masakin karedok, pecal, sate, nasi tumpeng, beres semuanya. Banyak. Di sini banyak chef-chef Indonesia yang sudah menetap di sini, yang mereka sangat berpotensi sekali. Nah, saya juga bilang kepada mereka,
Sudah waktunya kamu harus mempromosikan skillnya kamu. Kamu jangan hebat masak, tapi masaknya masak Eropa. Kalau bisa kamu harus mempromosikan masak-masakan Indonesia. Saya bantu deh, saya bilang. Lewat Instagram saya, lewat apapun. Kalau kamu lihat Instagram saya udah pernah posting tuh. Nasi kuning, ada di Instagram gua. Duduknya di Indonesia. Biasanya kalau kita duduk di negeri kita nggak bisa melihat parameter dan barometer itu. Pada saat kita berada di tempat lain, baru kita melihat, gila ya. Kan logikanya begitu, Ed. Yep. Pada saat kita berada dari luar, baru kita melihat, gila ya. Kearifan lokal kita tuh luar biasa potensinya. Apa yang Indonesia nggak punya? Kekayaan alam, kekayaan para wisata, hutan, pantai, bukit, gunung, budayanya, makanannya. Nah, ini yang saya ingin menggabungkan antara, bukan menggabungkan lah, memblend lah, di blend supaya ini menjadi suatu cerita yang menarik. Nggak gampang, karena meyakinkan orang sini bahwa itu menarik. Kadang saya harus buka Google, saya harus menerangkan ini, saya harus menerangkan berbagai macam pihak. Tapi menurut saya hanya dengan menggabungkan hal tersebut, hasil karyanya akan menjadi menarik.